KPU RI terus berkoordinasi dengan Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN) serta Bareskrim Polri dalam mengusut dugaan peretasan data pemilih pemilu 2024. Saat ini, KPU, BSSN, dan Bareskrim Polri tengah melakukan pengecekan analisis. Ketua KPU RI Hasyim Asyari menuturkan KPU memberikan akses seluas-luasnya kepada tim untuk melindungi dan mencegah terjadinya penyebaran data pemilih. Saat ini, KPU terus mengumpulkan bukti-bukti kebocoran data itu. Baru mengetahui informasi tersebut melalui berita yang muncul di berita online ya, bahwa ada pihak yang menyampaikan ke publik bahwa sistem informasi KPU terutama data pemilih itu kabarnya dihack dan kemudian datanya diambil dan dijual. Kami masih memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kami bekerja sama dengan tim yang selama ini sudah ada, yaitu tim dari KPU, tim dari BSSN, kemudian tim dari Cybercrime Mabes Polri dan juga BIN dan Kemenkominfo. Ini tim sedang bekerja untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Tim di dalam yang menangani IT KPU kan di dalamnya ada tim dari Cyber Mabes Polri. Nanti kalau sudah indikasi-indikasinya sudah jelas tentu ada tindakan-tindakan lanjutan. Tapi yang paling penting sekarang sedang diperiksa, sedang dicek, sedang dilacak kebenaran informasi tersebut. Kalau kita cek, saudara bisa memeriksa cek dptonline.kpu.go.id, nanti masuk ke situ dan kemudian bisa diakses lewat nomor induk kependudukan kita masing-masing. Intinya informasi itu masih bisa diakses sampai sekarang. Iya, mulai kemarin sore begitu beredar, segera tim bergerak bekerja untuk menelusuri itu. Nanti kalau ada perkembangan lebih lanjut itu akan kami informasikan. Tim ini kan tim yang sejak awal bekerja sama, gugus tugas di dalamnya ada tim dari KPU, tim dari BSSN, tim dari Cybercrime Mabes Polri, Kemenkominfo dan BIN. Jadi memang sudah ada tim ini sejak awal untuk bersama-sama mengamankan sistem informasi yang digunakan untuk kepemiluan. Yang waktu itu yang angkanya 100 juta itu 104 juta ya. Itu kalau di database KPU tidak ada indikasi. Tetapi data itu kan memang di luar banyak yang pegang, Mas, nggak cuma KPU. KPU saat ini tengah menonaktifkan akun penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIK). Hasyim mengatakan hal itu sebagai bentuk penanganan peretasan lebih jauh lagi. Sebelumnya, informasi viral beredar. Threat actor bernama Jimbo membobol data pemilih dari KPU dan menjual data tersebut. KPU mengambil langkah berkoordinasi dengan Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN). Salah satu akun di media sosial X membeberkan dalam cuitannya mengenai threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU. Data-data tersebut dijual dengan 2 Bitcoin. Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp571.559.477. KPU kemudian menelusuri dugaan kebocoran data pemilih pada pemilu 2024.
KPU mengungkap data pemilih juga dimiliki oleh peserta pemilu dan pihak lainnya. Hasyim menuturkan data pemilih tak hanya dimiliki oleh KPU. Namun, Bawaslu dan partai politik peserta pemilu 2024 pun memiliki data yang sama. Data itu membuat terkait informasi dari 200-an juta data personel, diantaranya meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, IKTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data-data itu juga termasuk dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia. Sementara itu, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi terkait dugaan kebocoran data pemilih pada pemilu 2024. Anies menyebut keamanan data pemilih harus dijaga dengan serius. Anies enggan berkomentar banyak terkait kabar data pemilih diduga bocor ini. Sebab Anies tak mau menanggapi isu yang informasinya belum lengkap. Saya membaca berita itu, tapi saya belum mendengar verifikasinya dan lain-lain. Tapi kami merasa perlu bahwa yang namanya data itu harus dijaga keamanannya secara amat serius. Bukan saja pada aspek sistemnya, tapi juga integritas operator-operator yang melaksanakannya, supaya keamanan data seluruh masyarakat itu terjaga. Terkait dengan yang khusus KPU, kita belum mendengar penjelasan resminya, jadi saya tunggu sampai ada resminya.